Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mini tryout. Ini adalah pembahasan yang paket C part 2. Jadi buat teman-teman yang belum nonton pembahasan yang part 1-nya, teman-teman boleh tonton dulu. Linknya ada di deskripsi video. Yang belum ngerjain di Google Form-nya, boleh banget kalau ngerjain dulu, soalnya ada di Google Form. Linknya di deskripsi video. Soal nomor 9, manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik. Dan pada dasarnya, ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan titik-titik. Kata kuncinya tuh di sini membedakan yang baik dan tidak baik ya. Kalau yang A, asas moralitas itu manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik. Intinya ini ya moral. Nah udah jelas ya jawabannya itu yang A. Kalau yang B, asas sosialitas itu intinya manusia kan hidup bersama dengan manusia yang lainnya ya kan. Otomatis pasti butuh bergaul dengan orang lain. Nah karena itu akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik. Jadi kalau sosialitas ya intinya hidup bersama terus akan ada timbal balik. Kalau asas individualitas itu artinya manusia kan memiliki keinginan ya kan, keinginan yang pastinya nggak tentu sama dengan yang lainnya kan. Nah manusia itu memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi manusia itu bebas dan aktif untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri. Asas potensialitas itu artinya dari kata kuncinya itu potensi ya, potensialitas. Jadi manusia memiliki berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia yang ideal gitu ya maksudnya. Jadi intinya punya potensi. Kalau asas dinamika ya di sini itu adalah aktif dalam aspek fisiologi maupun spiritualnya. Jadi manusia itu selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada. Itu udah manusiawi banget ya. Intinya mengejar yang lebih dari yang dia udah punya gitu. Soal nomor 10. Langsung aja ke soalnya. Contoh paragraf di atas merupakan jenis paragraf titik-titik. Jadi intinya kita disuruh ngeliat tuh kalimat utamanya di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Oke, kita cek ya. Gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menjala di lingkungan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas siswa-siswa sekolah, baik itu siswa SD, SMP maupun SMA. Di samping gerakan pecinta alam tersebut, keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah juga telah makin luas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena-fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun terakhir ini tidak selalu bernilai negatif. Jadi intinya kita bisa menyimpulkan gitu kan dari kalimat sebelumnya itu menjadi kalimat terakhir. Artinya gagasan utama atau kalimat utamanya itu ya di kalimat yang terakhir. Kalau kayak gini udah jelas ya, jawabannya itu yang induktif. Karena kalau induktif itu kan di akhir di akhir paragraf kalimat utamanya. Kalau yang deduktif itu yang di awal paragraf. Soal nomor 11, bacalah dengan saksama penggalan teks cerita fabel berikut. Penggalan teks fabel tersebut termasuk struktur teks cerita fabel bagian titik-titik. Kita bahas dulu satu-satu. Kalau yang A, orientasi itu kan masih bagian awal banget ya di sini. Jadi orientasi itu berisi pengenalan tema, tokoh atau latar. Kayak pada zaman dahulu hiduplah seorang, kayak gitulah yang awal-awal. Kalau yang komplikasi itu intinya kayak puncaknya ya, atau inti ceritanya. Cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama, bisa berupa konflik atau pertentangan dengan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian bagian yang ketiga adalah resolusi, bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Ini biasanya udah masuk ke bagian yang akhir ya. Oke, kita baca dulu.
Jadi kalau kayak gini sih kita harus bisa mengira-ira ini tuh kira-kira kayak bagian awal, puncak apa bagian akhir cerita tuh kayak gitu sih. Kalau yang ini ya dibaca dulu, ikan tertua meninggalkan kolam tersebut pada sore hari dengan seluruh keluarganya. Ikan kedua melihat nelayan datang di kejauhan pada pagi hari dan meninggalkan kolam tersebut dengan seluruh keluarganya. Ikan ketiga tetap menolak untuk pergi. Nelayan tersebut pun datang dan menangkap semua ikan yang tertinggal di kolam. Keberuntungan ikan ketiga tidak menyelamatkannya. Dia juga tertangkap dan dibunuh. Kalau udah kayak gini nih, kira-kira bagian apa awal? Nggak mungkin ya. Biasanya kalau kayak gini tuh bagian awal, pada suatu masa hiduplah ikan, kayak gitu kan. Ini enggak. Komplikasi tentang masalah. Sebenarnya ini bingung ya antara komplikasi dan resolusi. Tapi kita bisa lihat di sini. Kayak ini tuh udah akhir cerita ya, karena ikan tertua pergi kemarin. Yang kedua pergi di pagi harinya. Ikan ketiga tetap tinggal dan dia tertangkap dan dibunuh kayak gitu loh. Biasanya udah kalau udah kayak gini kan udah bagian akhir gitu ya. Jawabannya itu yang E, resolusi, bagian dari penyelesaian masalah yang dialami tokoh. Walaupun sebenarnya ini tidak menyelamatkan si ikan ketiga ya, tapi ini adalah bagian akhir atau penyelesaian masalah bagi yang ikan pertama dan kedua yaitu pergi. Sebelum membahas soal yang selanjutnya, aku bakal bahas dulu tentang trigonometri, karena ini penting untuk membahas soal yang berikutnya. Jadi di trigonometri kita pakai segitiga siku-siku. Di sini ada sudut, ya kan? Sudutnya itu namanya theta. Ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Kalau sin theta itu adalah B per C, karena sin itu depan per miring. Atau intinya yang jauh. Kalau misal kita ngelihat ibaratnya matanya di sini ngelihat kayak gini. Ini kan jauh ya. Jauh dari tetanya atau di depannya. Jadi pakai B. Kalau ini C udah kelihatan ya, pasti ini adalah yang sisi miringnya. Jadi B per C. Sin demi. Atau kalau teman-teman lebih ingat ya, pokoknya kalau sin itu pakainya yang jauh. Kalau cos itu A per C, jadi pakainya kosami, samping per miring. Ini sisi yang A yang ini itu kan ada di sampingnya sudut. Atau teman-teman bisa pakai intinya kalau cos itu yang ikut ngapit sudut gitu loh. Sudutnya itu kan diapit oleh garis yang ini, yang sisi C dan sisi A. Yang ini ya kan. Nah, jadi intinya kalau yang cos itu ikut ngapit sudut. Jadi maksudnya bukan yang sisi miringnya ya. Di sini itu intinya A per C, ngapit sudut atau dekat dengan sudut. Kalau tan desam itu depan per samping atau sin per cos. Jadi yang jauh, yang B bagi yang dekat atau yang ngapit sudut. B per A kalau tan. Untuk nilai-nilai sudut, ada sudut spesial. Jadi teman-teman bisa ngapalin. Kalau sin 0 itu 0. Kalau kita perhatikan ya, sudutnya semakin ke sana kan semakin besar tuh. Ini adalah sudut spesial. Kalau kita jumlahkan dengan pasangannya, itu hasilnya 90. 0 dengan 90 kan 90. 30 tambah 60, 90. 37 dengan 53 kalau dijumlah juga 90. 45 dengan 45 kalau dijumlah juga 90. Jadi kalau 45 nggak ada pasangannya, karena pasangannya ya dirinya sendiri gitu ya. Nah, untuk besarnya, semakin ke sana juga semakin besar dari 0, setengah. Kemudian yang di sini ada setengah akar 2, ini setengah akar 3. Kalau yang 37 dan 53 khusus 3 per 5 dan 4 per 5. Ini kan lebih kecil ya, 3. Kalau yang ini 4 per 5. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa cek video yang sudut elevasi ada di deskripsi video. Ini adalah tabel selengkapnya. Kalau cos itu tinggal tukeran sama pasangannya aja. Jadi kan pasangannya 0 90 tuh. Jadi kalau cos 0 ya tinggal yang ini. Cosnya 30 kan pasangannya yang ini. Nah, berarti ya tinggal di sini setengah akar 3. Yang ini kan pasangannya dengan yang 53, ya kan? Ya ini tinggal tukeran aja. Yang tengah itu nggak ada pasangannya kan, jadi tetap
Kalau tan itu sin per cos, 0 bagi 1, 0. Ini bagi ini, sepertiga akar 3. 3/5 bagi 4/5, 3/4. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. 4/5 bagi 3/5, 4/3. Ini bagi ini akar 3, yang ini tidak didefinisikan. Intinya teman-teman bisa cek lagi video yang sudut alfasi. Di situ aku udah lebih menjelaskannya dengan detail ya. Karena sekarang kita fokusnya akan membahas ke soalnya. Soal nomor 12, perhatikan gambar segitiga berikut ini. Titik D terletak pada garis AB, sehingga CD tegak lurus dengan AB. Panjang garis AD adalah titik-titik. Nah, di sini pertanyaan AD itu kan yang ini ya. Sebenarnya kalau kita fokusnya ke segitiga yang siku-sikunya, itu kan cuma yang ini nih, segitiga yang kita butuhin sebenarnya ini, ADC di sini. Ini adalah yang pertanyaannya, AD berapa. Nah, tapi teman-teman di sini tuh belum ada yang diketahui sisinya. Gimana kita mau tahu ya kan? Otomatis mau nggak mau kita pakai yang segitiga ini dulu. Segitiga yang CBD. Karena apa? Karena yang udah diketahui ini A-nya. Kalau kita lihat di pilihan ganda semuanya juga ada huruf A-nya kan. Nah, jadi kita selesaikan dulu yang segitiga CBD. Kalau kita perhatikan ya, sisi yang sama antara segitiga ADC dan DBC itu kan sisi yang ini. Kayak mereka tuh buat barengan. Apa sih, garis CD tuh buat barengan gitu kan intinya. Jadi mau nggak mau kita harus cari dulu yang CD-nya. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan sudutnya 45. CD itu kan sisi yang depan ya kan, atau sisi yang jauh. Sedangkan A itu ada di sisi miring. Kalau tadi ada yang pakai depan dan miring, itu kan pakainya sin. Sin demi depan per miring. Jadi kan kalau sin 45, sisi depannya atau yang jauhnya kan CD, sisi miringnya adalah CB. Terus kita masukkan aja sin 45 kan setengah akar 2 sama dengan CD per A. Kenapa A? Karena CB-nya A. Kita kan nyarinya CD. Jadi ya udah tinggal pindah aja A-nya. Berarti kan dikali. Jadi A akar 2 per 2 itu adalah CD-nya. Nah, kalau udah ketemu, kita bisa fokus menyelesaikan soalnya. Jadi kita bisa fokus ngelihat segitiga yang ini, yang A, C, D ini ya. Ini kan CD udah diketahui tuh, sisi depannya udah diketahui. Tapi yang ditanyakan ini sisi yang AB. AB itu kan sisi samping ya, atau sisi dekat. Kalau samping dan depan, otomatis kita nanti pakainya yang tan. Kenapa? Karena tan desam depan per samping. CD per AD, tan 60. Tan 60 berapa? Akar 3. Teman-teman bisa cek tabelnya. CD-nya kan tadi udah diketahui A akar 2 per 2 per AD. AD itu kan yang ditanyakan ya. Jadi tinggal kita pindah ruas aja. Nah, ini pindah ke sini kan jadi bagi. A akar 2 per 2 bagi akar 3. Terus kita, apa sih ya namanya? Pembagian itu kan perkalian kebalikan ya. Ini kan sama aja per 1. Kalau kita pindah kan jadi kayak gini. Atau jadi tuh gimana sih ya? Intinya tuh jadi kayak gini, akar 3-nya kan satunya yang di atas, akar 3-nya kan yang di bawah gitu kan. Intinya gitu kan, jadi kayak gini. Nah, terus kita rasionalkan. Jadi dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 kan sama aja 1 gitu kan. Terus tinggal kita kalikan 2, akar 2 kali akar 3 kan akar 6. Terus ini itu kan akar 3 kali akar 3, 3. Jadinya A akar 6 per 6, jawabannya yang E. Soal nomor 13, panjang sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika keliling segitiga siku-siku tersebut adalah 72, maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah titik-titik. Oh ya, untuk beberapa soal ini aku emang ambil dari yang modul PPG ya teman-teman. Kenapa pertimbanganku? Karena soal review yang kemarin yang guru belajar itu ternyata kan banyak yang sama dengan soal PPG. Jadi aku sambil masukin soal-soal PPG. Jawabannya itu yang B ya. Cuma kita bahas dulu. Jadi kalau barisan aritmatika itu kan intinya selisihnya adalah beda. Misalnya 3, selisihnya 3 berarti kan 6. Habis itu kan 9 gitu kan. Intinya selisihnya 3. Nah, cuma biar lebih enak kita ambil yang tengah aja, yang A. Yang depannya ya A dikurangi beda ya kan. Misalnya A-nya tuh 6.
ya kan? Nah, berarti otomatis yang ini kan 6 kurangi 3 kan, kurangin bedanya. Yang bagian sini A plus B. Kenapa bukan yang A atau terus habis itu A plus B, A plus 2B, nanti perhitungannya akan lebih membingungkan gitu sih. Jadi aku pilih yang ini aja. Intinya A yang di sini selisihnya dikurang yang ini plus. Nah, untuk kelilingnya tinggal kita jumlahin aja semua sisinya. Kan tadi segitiga siku-siku ya. Misalnya di sini A plus B, karena sisi terpanjang itu kan siku-siku. Terus ini A, otomatis yang sini adalah yang A min B. Kita jumlahin aja semuanya, kelilingnya 72. Nah, kalau kita perhatikan ini kan habis ya. Jadi kan tinggal 3A sama dengan 72. Otomatis A-nya berapa? A-nya ya 72 dibagi dengan 3, hasilnya 24. Sini 24 kan. Nah, tapi kita belum tahu tuh bedanya berapa. Berarti kita cari dulu. Cari pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras itu kan miring kuadrat sama dengan siku kuadrat plus siku kuadrat. Intinya yang ini kuadrat, yang sisi miringnya A plus B dikuadratin sama dengan A kuadrat sisi yang ini ditambah yang sisi yang ini, ya kan, dikuadratin masing-masing. Kita selesaikan, ini kan jadi A kuadrat plus kalau kayak gini kan tinggal 2 kali ini ya, 2AB tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus yang ini juga A kuadrat, karena ini tandanya min, jadi di sini 2 kali 2-nya dari yang ini A kali B plus B kuadrat. Karena walaupun dia min, kalau min dikuadratin ya, itu kan nanti hasilnya tetap positif ya. Jadi di sini tetap positif, yang negatif cuma yang tengah. Habis itu kita perhatikan di sini kan, kalau ini pindah ke sini kan jadi habis A-nya. A kuadrat min A kuadrat. Terus B-nya juga kan jadi habis ya. Ini kalau pindah ke sini jadi 0 lah ya intinya. Tinggal 2AB ini pindah ke sini aja kan jadi plus. Tambah 2AB sama dengan A kuadrat. Berarti 4AB sama dengan A kuadrat. Kalau kita bagi masing-masing A-nya, berarti kan di sini tinggal A. Berarti 4B sama dengan A. Tadi kan A-nya udah ketemu. A-nya itu 24. Jadi 4B itu 24. Otomatis B-nya berapa? B-nya ya 24 bagi 4, hasilnya 6. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa tahu di situ kan tadi A-nya 24 yang ini. Nah, yang di sini A min B, B-nya kan 6. 24 dikurangin 6 berarti kan berapa? 18 ya. Di sini 18. Kemudian yang di sini A tambah 6. Berarti kan 24 ditambah 6. Sini 30. Nah, kalau yang ditanyakan luas, berarti kan alas kali tinggi ya bagi 2. Misal ini alasnya atau yang ini, pokoknya yang siku-siku gitu kan. Yang dua-duanya siku-siku. Luasnya sama dengan 24 kali 18 ya. Yang ini kali yang ini bagi 2. Ini kalau misal kita bagi dapat 12 kali 18 hasilnya 216. Soal nomor 14, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyak bilangan yang berbeda, yang lebih dari 520 tetapi kurang dari 760 adalah titik-titik. Di sini kalau kita perhatikan kan ada intinya 8 angka. Tapi ada ketentuannya, ini karena kayak gini ya, jadi otomatis kita nggak bisa cuma buat satu kotakan. Jadi kita tinjau. Jadi kalau misal angka yang paling depannya 500-an, terus angka yang depannya 6, dan angka yang depannya 7. Jadi ada 3 kotakan. Kenapa? Karena mereka tiap angka ini tuh berbeda gitu loh, nggak bisa cuma satu kotakan. Nah, ini, kalau misalnya yang pertama kita tinjau yang syarat ini ya, lebih dari 520 tapi yang angka depannya 5. Angka depannya 5. Jadi angka paling depan itu cuma bisa diisi angka 5. Jadi kan cuma ada satu angka, ya kan? Ya angka 5 itu cuma ada satu angka. Kemudian lebih dari 520, di sini kan lebih 20. Otomatis angka kedua itu nggak boleh ada satunya, ya kan? Karena nanti kurang dari 520, otomatis mulai dari angka 2, ya kan? Berarti kan bisa diisinya angka 2, 3,
2, 3, 5-nya enggak ya, 5-nya enggak. Kenapa? Karena udah dipakai di sini, jadi 5 nggak boleh dipakai lagi. 6, 7, 8, jadi ada 6 angka. Misalnya kita mau buat angka 5, 2. Nah, angka terakhir kita bisa pakai angka berapa aja? Bisa angka 1 ya, 2, harusnya misalnya ini harusnya 3 karena 2-nya udah dipakai. Nah, ya. Jadi 1, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi ada 6 angka. Jadi maksudnya yang misal, jadi kalau teman-teman buat itu bisa 5, 2, 1. Bisa juga 5, 2, 3. Bisa juga 5, 2, 4. Bisa juga 5, 2, berapa? 6, kayak gitu dan seterusnya. Terus kalau misal angka kedua kita pakai angka 3, bisa juga angka depannya yang 1, terus habis itu 4, kayak gitu. Jadi otomatis untuk kemungkinan pertama itu ada 1 kali 6 kali 6. Hasilnya kan berapa? 36. Untuk yang angka depannya 5 itu ada 36 angka yang bisa kita buat yang berbeda ya. Kemudian angka yang depannya 6. Angka pertama kan cuma ada satu kemungkinan, yaitu angka 6. Jadi di sini ya ada cuma satu angka. Angka kedua kita bisa isi angka berapa aja, bebas, yang penting nggak ada angka 6-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, karena 6-nya udah dipakai. Ini ada berapa angka? 7 ya, 7 angka. Jadi ada boleh diisi dengan angka manapun yang ini. Pokoknya ada kemungkinan 7 angka. Angka ketiganya kita bisa isi berapa aja, karena tadi 8 angka udah dipakai 1, otomatis sisanya tinggal ada 6 angka yang belum dipakai. Nah, jadi kalau misal ini kita pakai yang angka 6, kita pakai yang angka 1, yang ini bisa 2 ya, karena satunya nggak boleh dipakai lagi, 6-nya nggak boleh dipakai lagi. Terus tinggal kita kalikan aja. 1 kali 7 kali 6 hasilnya 42. Terus yang ketiga, kemungkinan yang kalau angka depannya angka 7. Kan cuma bisa diisi satu angka doang, yaitu angka 7. Angka keduanya, karena di sini ada ketentuannya nih, kurang dari 760, otomatis 60. Angka 6 nggak boleh ikut ya kan. Jadi cuma bisa angka 1 sampai angka 5 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Angka 6 nggak boleh ikut, soalnya kalau angka 6 ikut nanti ya otomatis lebih dari 760 ya. Jadi ada 5 angka. 5 angka yang bisa dipakai ya, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita pakai angka 7, angka 1. Nah, yang ini karena udah dipakai 1, sedangkan jumlah total angkanya 8. Angka terakhirnya otomatis bisa diisi dengan 6 angka ya, 8 kurangin 1 kurangi 1. Intinya bisa diisi dengan angka 2, angka 3, 4, 6, 7, 8, bebas. Jadi intinya kalau kayak gini itu filling slot ya, buat ngisi kotakannya gitu kan. Tinggal kita kalikan aja. 1 kali 5 kali 6 hasilnya 30 ya kan. Hasilnya berapa kalau kita jumlah? Hasilnya adalah ini 8 terus 10 ya. Jadi 108. Jawabannya yang B. Soal nomor 15. Sebuah tangki air berbentuk bola dengan diameter 120 cm. Diisi air 2/3 bagian. Setengah bagian air tersebut dipindahkan ke tangki air yang berbentuk tabung dengan diameter 60 cm. Tinggi air pada tangki yang berbentuk tabung adalah titik-titik. Jadi intinya kalau air itu dipindahkan, tingginya berapa? Tinggi air di dalam tabung. Kita lihat dulu di sini isi airnya. Kan pakainya volume ya, volume bola, karena di sini bentuknya bola 4/3 pi R pangkat 3. Tapi di sini itu cuma diisi berapa? 2/3. Nah, berarti kan kalau ini kalau diisi penuh, kalau diisi 2/3 ya dikali 2/3. Terus yang dipindahin berapa? Setengah bagian tersebut. Jadi ya otomatis kita kali setengah. Ya kan, karena yang dipindahin cuma setengahnya, dipindahin ke tabung ya kan. Jadi kan tabung rumusnya pi R kuadrat kali T. Kita bisa coret aja nih pi-nya. Nah, ini kan habis ya kalau ini dengan ini, jadi kan tinggal berapa?
4/9 ya, karena jari-jari tabungnya jari-jari bolanya 60 ya kan. Diameternya itu di sini 120, otomatis kan jari-jarinya 60. Jadi kita tulis 3 kali aja. 60 kali 60 60 karena kan pangkat 3. Sama dengan yang di sini jari-jari tabungnya itu 30 karena diameternya 60. Jadi 30 kali 30 kali T karena ini kuadrat ya kan. Habis itu biar lebih enak sih, itu kita apa sih ya namanya? Bagi aja ya. Ini dengan ini dapat 2. Kemudian ini dengan ini juga dapat 2. Ini kan 1. Kemudian masih ada ya. Ini misalnya kita bagi 3 ya. Bagi 3 itu di sini berapa? 20. Yang di sini dapat 3. Otomatis ini 4 kali 2 kali 2 kan 4 ya. 4 kali 4 4 kali 4 16, 16 kali 2. 16 kali 2 32 ya. 320 dibagi 3. Itu adalah tingginya ya kan. Nah, berapa? Hasilnya itu 106,67. Itu adalah tingginya, tinggi air di dalam tabung. Jadi otomatis jawabannya itu adalah yang A. Demikian video pembahasan mini tryout paket C yang video part 2. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau video terbaru udah ada, teman-teman bisa langsung cek. Terima kasih.